Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan semangat. Selamat pagi, teman-teman, ibu-ibu yang sudah berhadir di meeting Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Yang paling penting itu adalah nikmat kesehatan, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini tanggal 26 Maret 2024 dimulailah perkuliahan dengan mata kuliah ini didendangkan atau dibawakan oleh saya. Pertama masuk pada ibu-ibu atau teman-teman, mungkin ada yang belum kenal dan mungkin ada yang sudah kenal. Nama saya itu Adanti. Akan mata kuliah pembelajaran tematik, kemudian pengelolaan kelas, kemudian motorik halus dan kasar. Dan semester ini saya membawa mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak. Ya, ibu-ibu, saya di PIAUD Unpap itu sudah sejak tahun 2017. Ya, saya dan Bu Munisa, Bu Rika, ya, begitu pertama kali dibuka prodi PIAUD, kamilah yang ada di orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian konsep perkuliahan dengan saya untuk mendapatkan nilai sesuai dengan prosedur yang ada di Unpap, atau bisa dikategorikan agemuk gitu ya, itu agemuk Bu gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai tersebut itu ada 3 komponen atau ada 3 indikator, ya kan. Yang pertama itu adalah kehadiran, yang kedua itu adalah tugas, dan yang ketiga keaktifan di kelas. Nah, jadi keaktifan di kelas itu sangat dibutuhkan. Yang mana keaktifan kelas itu ketika dilihat dari presentasi, mau boleh bertanya, menjawab ataupun merespon. Ya, itu keaktifan indikator yang keaktifan di dalam kelas. Nah, kalau untuk yang absensi,
dari awal memang kita sudah disepakati oleh kami bahwasanya untuk kelas yang orang-orang yang bekerja dengan syarat namanya sudah terlampir dan itu sudah ada dengan kami, boleh dipindahan. Artinya bukan hanya sekedar tidak datang gitu ya, tapi kuliahnya berbasis project gitu. Jadi kuliahnya berbasis project, nanti ada hal yang harus diselesaikan. Kalau memang tidak bisa bergabung, misalnya bisa bergabung ya dipersilahkan, kalau tidak ya nanti tolong dikomunikasikan dengan saya. Artinya harus ada komunikasi. Misalnya tidak bisa hadir, silahkan, tapi harus tahulah saya kenapa dan mengapa. Tidak bekerja mengajar atau yang hanya sekedar khusus dia berkuliahan, artinya harus masuk gitu ya. Tugas ada gitu, tapi nanti akan kita komunikasikan bagaimana tindak lanjutnya. Artinya yang paling penting dengan saya itu komunikasi, Bu, gitu ya. Jadi jika Ibu memang tidak bisa hadir atau jika memang ada kendala dan bagaimana apapun yang di lapangan, boleh dikomunikasi tugas gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak hadir artinya ada proyek atau ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, jadi tugas itu juga harus diselesaikan baik secara kelompok maupun individu gitu. Untuk nilai UAS dan UTS itu sama saya hanya sekian persen aja gitu, tidak mencapai 50, 35 atau 45 karena sudah ada keaktifan yang di dalam kelas. Karena sudah ada aktivitas yang dilakukan di dalam kelas gitu. Jadi ujian UAS dan ujian tengah semester itu hanya indikator pelengkap atau pemenuh kebutuhan saja. Ya, jadi coba di ketiganya itu saya bisa memberikan nilai sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi misalnya nih lagi kuliah nggak bisa masuk, bilang aja izin Bu, saya lagi ada ini gitu, tidak kan. Saya akan tanda dengan orang-orang yang sering mengkomunikasikannya kepada saya gitu. Saya nggak bisa on cam loh Bu, misalnya gitu. Saya sedang menyusui, boleh silahkan. Saya tidak bisa on cam. Ya kalau bisa sampaikan aja dulu ke jalannya, nanti bahaya pula kan gitu. Khawatir sedang kuliah dosennya ini ya. Jadi nanti adalah yang lagi apa, ya udah selesaikan dulu ininya saya. Kemudian untuk itu ada yang mau bertanya? Oke, baik, tidak ada ya. Ini nanti boleh di grup atau boleh japri aja saya gitu. Jadi saya setiap mau perkuliahan itu akan menginformasikan baik mau nge-zoom ataupun mau tatap muka gitu. Sesuai dengan yang ada pertemuan 1, 2, 3 kalau saya nggak salah 4 itu nanti maunya online gitu. Kelas atau project. Nanti selebihnya kita lihat di portal peraturannya seperti apa. Gitu ya. Oke. Mata kuliah ini langsung aja ya ke mata kuliahnya. Mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak semester 2 ya ibu-ibu. Siap? Mana nih suaranya? Udah siap? Perkuliahan semester ini kita mulai. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, suaranya pop ini kan aja, di silent aja. Oke, jadi seharusnya kembang anak usia dini ini konsep dari 1 sampai 12 yang ada dari konsep tumbuh kembang. Jadi kalau udah namanya konsep itu, Bu, dia mencakup semua. Kalau sudah namanya konsep, jelaskan konsep anak usia dini. Ya, anak usia dini itu usia 0 sampai sekian. Anak usia dini itu perkembangannya terdiri dari sekian aspek. Kemudian anak usia dini itu mandiriannya dapat dibantu. Nah, jadi semuanya. Kalau sudah namanya konsep gitu ya. Ibu jangan tabu lagi atau jangan heran lagi yang mendengarkan namanya konsep. Ya, jadi kalau sudah kita bahas tentang konsep tumbuh kembang si anak usia dini tadi ini, berarti di situ dalamnya. Jadi mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, kemudian strategi penerapan dalam tumbuh kembang anak itu seperti apa dan bagaimana. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan pertama, Bu, ya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan anak usia dini saat dalam kandungan sampai bayi. Ya, nah jadi ini kebutuhan anak usia dini ini berkaitan dengan materi yang sudah didiskusikan di diskusi ilmiah kemarin ya, ada pencegahan stunting gitu. Jadi sejak usia kita sudah bisa melakukan pencegahan stunting kepada anak usia dini ini di dalam kandungan itu sudah ada ya, apalagi berkaitan dengan sudah ada standar operasionalnya.
secara biologi, Al-Qur'annya, Islaminya. Nah, kemudian